Banyak orang mengeluh dengan nasib yang mereka alami dan merasa bahwa keberuntungan tidak berada di pihak mereka. Hal yang perlu disadari di sini adalah tidak ada nasib buruk dan nasib baik, sebab kedua hal tersebut tergantung dari kita dalam menyikapi kegagalan dan keberhasilan yang diraih. Inilah yang membedakan mereka yang gagal dan sukses, yaitu respon atau cara kita menanggapi. Sikap yang baik adalah belajar dari apa yang terjadi dan memperbaiki setiap kesalahan dan kembali melanjutkan kehidupan sebaik mungkin. Sikap seperti inilah yang membuat mereka terus berjalan dan tidak menyerah dengan keadaan yang menimpa. Jika hanya berfokus pada kesalahan dan melihatnya sebagai nasib buruk, maka kita tidak akan bisa berbuat apapun. Kita akan tenggelam di dalam energi yang negatif dan hampir dipastikan akan berhenti untuk berusaha. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah di balik setiap kegagalan pasti ada faktor yang menjadi penyebabnya. Jangan hanya berfokus pada nasib buruk yang menimpa, tetapi fokuslah pada perbaikan yang bisa kita lakukan dan mengubah takdir. Dan inilah 4 alasan kenapa kita sulit mengubah nasib hidup. 1. Tidak ada kesadaran. Seorang psikolog, Nathaniel Brandon, pernah berkata, langkah pertama mengalami perubahan adalah kesadaran. Apakah mungkin waktu 24 jam kita hanya digunakan dengan main game, nonton drama Korea, tiduran, rebahan, tapi kita menginginkan perubahan nasib hidup yang lebih baik? Apakah mungkin hidup kita akan berubah dengan nasib yang jauh lebih baik dengan hanya berhayal tanpa adanya kesadaran? Bahwasannya pertumbuhan dan perkembangan diri bermula dan datang dari kesadaran. Kepedulian sosial terhadap sesama atau lingkungan bisa berkembang karena kesadaran. Kasih dan afeksi menuntut adanya kesadaran juga. Begitu juga dengan perubahan diri bisa terjadi karena didasari dengan adanya kesadaran. Itulah kenapa kita sulit mengubah nasib hidup kita, karena dari dalam diri kita tidak adanya kesadaran untuk berubah. 2. Tidak ada kemauan. Sesungguhnya keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu terletak pada kemauan. Seseorang dapat maju, berubah nasib menjadi lebih baik, atau bahkan semakin baik, itu terletak pada kemauan yang kuat. Dengan kemauan kita akan memaksimalkan yang ada pada diri kita untuk maju. Dengan kemauan, gerak tubuh dan pikiran akan dapat senada, serta semakin dapat menyatu dan membentuk sebuah instrumen, yaitu keinginan untuk meraih keberhasilan. Kalau ada kemauan dan semangat yang kita miliki, apapun akan bisa kita lakukan. Sangat mustahil seseorang bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik kalau tidak ada kemauan dan melakukannya. 3. Tidak ada motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan suksesnya seseorang. Callahan Dan Clark, Mengemukakan bahwa motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Mengacu pada pendapat tersebut, dapat dikemukakan bahwa motivasi merupakan suatu bagian sangat penting dalam perubahan seseorang. Seseorang akan bekerja dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan. Tanpa motivasi, tidak akan ada kegiatan yang nyata. Tanpa motivasi, tidak akan ada perubahan nasib ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah tidak ada batasan. Batasan yang dimaksud yaitu batasan waktu. Kapan waktu terbaik untuk berubah? Saat kita menunda sesuatu, akan ada banyak peluang dan kesempatan yang dilewatkan. Dan peluang tersebut sebagian besar tidak akan berulang kembali. Selain itu, peluang yang telah dilewatkan bisa saja mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Peluang yang datang adalah kesempatan yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu lebih baik dan lebih banyak. Mungkin itulah kenapa kita sulit dalam mengubah nasib kita, karena kita terlalu banyak membuang peluang
yaitu dengan seringnya menunda sesuatu.